Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Pagi ini kita akan mengkaji kembali Sirah Nabawiyah yang mengambil dari kitab Risalah fi Siratul Mubarakah Mukhtasar Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Pagi ini kita memasuki halaman 74. Masih berbicara tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Wa qala li rajulin mimman yadda'i al-Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada seorang laki-laki yang mengaku-ngaku sebagai muslim atau yang mengaku-ngaku beragama Islam. Wa huwa ma'ahu fil qitali. Ia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu peperangan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu min ahlin nar." Sesungguhnya dia ahli neraka. Jadi orang ini meninggal di medan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesungguhnya dia ahli neraka. Fasaddaqallahu qawlahu. Maka Allah Subhanahu wa taala membenarkan perkataannya bi'annahu nahara nafsahu. Bi'annahu nahara nafsahu. Sesungguhnya ia membunuh dirinya atau dia melakukan bunuh diri. Jadi bi'annahu nahara nafsahu, ia melakukan bunuh diri. Jadi dia meninggal di medan perang itu bukan karena dibunuh musuh, tapi dia meninggal di medan perang itu karena bunuh diri. Jadi dia ahli neraka. Wada'a li Umar bin Al-Khattab ayyu'izzallahu bihil Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar Allah Azza wa Jalla menjayakan Islam dengannya. Au bi Abi Jahl bin Hisham, atau dengan Abu Jahal bin Hisham. Jadi antara dua nih, antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Abu Jahal bin Hisham. Fa asbaha Umaru fa aslama. Maka Umarlah yang kemudian masuk Islam. Nah, ini bagian dari oleh Al-Maqdisi dimasukkan sebagai bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'a li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ayyudhiballahu anhul harra wal barda, agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan darinya panas dan dingin. Jadi maksudnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sakit, demam. Jadi suhunya itu tinggi, panas, tapi terkadang dingin sampai menggigil. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disembuhkan dari itu.
fakana la yajidu harran wala bardan. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tidak pernah lagi merasakan panas dan dingin. Wada'a li Abdillah bin al-Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas ayyufaqihahu Allahu fid dini wa yu'allimahu ta'wila, agar Allah Subhanahu wa taala memahamkannya dalam agama dan memandaikannya dalam ta'wil. Fakana yusammal bahra, maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu disebut dengan bahra wal habra dan habra. Habra itu ulama, ya, orang alim, likasrati ilmihi, karena banyak ilmunya, karena ya ilmunya yang banyak, karena pemahamannya yang bagus, menghantarkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an disebut sebagai habrul ummah. Nah, salah satu di antara julukan, ya, atau laqab untuk sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an adalah habrul ummah, ulamanya ummah ini. Wada'a li Anas bin Malik bitulil umri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Anas bin Malik agar ia panjang umur, wa kasratil mali, dan banyak harta, wal waladi, dan anak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik itu panjang umur, banyak harta, banyak anak. Wa ayyubaraka lahu fihi, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Fawulida lahu mi'atun wa ishruna dzakaran lisulbihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan pada Anas bin Malik ini 120 anak. Bapak jangan nanya dari berapa bibit, ya Pak. Wa kana nahluhu ya'milu fis sanati marrataini, dan kebun kurma Anas bin Malik ini berbuah, panen dalam satu tahun itu 2 kali. Wa asha mi'ata sanatin, itu bukan ma'ata, ya, mi'ata. Wa asha mi'ata sanatin aw nahwaha, dan ia, Anas bin Malik ini, hidup hingga 100 tahun, ya, atau sekitaran itu. Wa kana Utaibah bin Abi Lahab, dan adalah Utaibah bin Abi Lahab, wa huwa syaqqa qamisahu wa adahu, ia merobek baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghinanya. Fada'a alaihi ayyusallitallahu alaihi kalban min kilabihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ia agar disergap serigala. Jadi kalbun yang dimaksud itu adalah serigala padang pasir. Nah, serigala itu kan jenis anjing, ya, jenis anjing, ya, serigala padang pasir, ya. Faqatalahul asad bizarqa min aradis syam, maka seekor singa membunuh Utaibah bin Abi Lahab di Zarqa, di bumi Syam. Padahal jemaah sekalian,
ketika Utaibah ya, beliau mendengar didoakan seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu penjagaan ketat Pak. Pada Utaibah itu penjagaannya ketat. Jadi beliau kemanapun pergi beliau selalu dikawal ya, selalu dikawal. Tapi ya satu malam datang seekor singa kemudian menerkam Utaibah. Menerkam Utaibah, dan tidak ada seorang pun pengawal yang mengetahuinya kecuali setelah Utaibah diterkam. Wa syukiya ilaihi quhutul matari. Ada orang yang mengadu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kemarau, jadi lama tidak turun hujan. Wa huwa 'alal minbari, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di atas mimbar. Fada Allah Azza wa Jalla, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wa ma fis samai qaza'atun, dan di langit tidak ada gumpalan awan, tidak ada gumpalan awan. Fathara sahabun amsalul jibali, tiba-tiba jamaah sekalian datanglah awan ya seperti gulungan gunung, seperti gunung. Famutiru ila jumu'atil ukhra, lalu turunlah hujan sampai Jumat berikutnya. Ya. Di Nabi itu sedang khutbah Jumat jemaah sekalian. Sedang Jumat, sedang berada di mimbar, sedang khutbah Jumat. Ya. Atau Nabi itu sedang menyampaikan khutbah lah ya di satu kesempatan. Karena begini jemaah sekalian. Kalau dalam bahasa Arab itu ada ilal jumu'atil ukhra, itu bukan berarti Jumat depan, tapi bisa maknanya pekan depan, pekan berikutnya. Makanya satu pekan di bahasa Arab dulu itu satu Jumat. Jadi satu pekan itu satu Jumat, ya. Jadi bukan berarti Jumat ke Jumat berikutnya, nggak mesti seperti itu. Bisa jadi maknanya adalah ke pekan berikutnya. Berarti ilal jumu'atil ukhra itu, famutiru ilal jumu'atil ukhra itu berarti diguyur hujan sampai satu pekan. Hatta syukiya ilaihi kathratul matar, hingga ada lagi yang mengadu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena banyaknya hujan, jadi banjir jemaah sekalian. Fala Allah Azza wa Jalla, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, fa'atala'at, maka hujan pun berhenti. Wa kharaju yamshuna fi syams, lalu orang-orang pun keluar, yamshuna fi syams, mereka keluar lalu mereka pun sudah ya terkena lagi sinar matahari. Wa at'ama ahlal khandaqi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi makan pada pasukan Khandaq. Wahum alfun, dan pasukan Khandaq itu berjumlah 1000 orang. Min sa'i syairin, dari satu syair. Audunahu wa bahjatin, atau yang semisalnya dari yang sejenisnya. Fasyabi'u, maka mereka pun makan kenyang dengannya. Wansarafu, lalu mereka pun pergi. Wa ta'amu aktsaru makana, dan makanan itu lebih banyak dari sebelumnya. Jadi makanannya ketika dimakan oleh pasukan Khandaq itu jamaah sekalian, itu bukannya berkurang, makanan itu malah bertambah dan bertambah. Wa at'ama ahlal khandaqi aidan min tamrin yasirin. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberi makan pada pasukan Khandaq
dari kurma. Atat bihi ibnatu Bashir bin Sa'd, yaitu dari anak perempuan Bashir bin Sa'd, ila abiha. Nah, anak perempuan Bashir ini tadinya memberi kurma yang sedikit ini untuk bapaknya, wa khaliha, dan untuk pamannya, yaitu Abdullah bin Rawaha. Jadi anak perempuan ini dia bawa kurma, ya sekantung kurma kecil lah. Itu diberikan itu untuk bapaknya dan untuk pamannya. Nah, wa amara Umar bin al-Khattabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ayyuzawwida 400 raqibin min tamrin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar untuk memberi bekal kepada 400 penunggang kuda. 400. Kalau penunggang kuda itu namanya apa? Kavaleri ya? Infanteri. Kavaleri ya. Nah, kavaleri. Sok kembali kuai. Kavaleri ya. Pada kavaleri banyaknya ada 400. Min tamrin, dari kurma itu. Ya. Kal fasili rabidi. Kalfasilir Robidi itu gini, ketika ngebagi itu jamaah sekalian itu kayak apa ya, kayak cemas kalau apa yang dibagi itu nggak bakalan cukup karena memang kurmanya juga sedikit jamaah sekalian. Ya. Kemudian fazawwadahum, ya. Maka Umar pun melaksanakan itu, memberi bekal pada mereka. Wa baqiya ka'annahu lam yanqus tamratan wahidatan. Tapi si kurma ini, sisa kurmanya ini seakan-akan nggak pernah berkurang jemaah sekalian. Tidak berkurang satu biji kurma pun. Kemudian wa at'ama fi manzili Abi Talhah 80 rajulan min afradi sya'irin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan di rumah Abu Talhah pada 80 orang laki-laki min afradi syairin, dari syair, ja'alaha Anasun. Nah, yang menyajikannya adalah Anas bin Malik radhiyallahu an, tahta ibtihi. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu an itu membawa syair itu, membawa gandum itu, roti ya, min aqrasi syairin. Jadi maksudnya roti gandum. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu an itu bawa roti itu, jamaah sekalian, itu dihimpit di ketiaknya. Saking apanya ya? Saking kecilnya ya. Saking sedikitnya. Tapi hatta syabi'u wa baqiya kama huma. Tapi yang 80 orang ini sampai kekenyangan, sedangkan roti gandum itu seperti sebelumnya, tidak berkurang sedikit. Wa at'ama jaisha min mizwati Abi Hurairah hatta syabi'u kulluhum. Lalu beliau pun memberi makan pada pasukan yang dipimpin oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu hingga seluruhnya merasa kekenyangan. Summa radda ma baqiya fihi. Tapi makanan itu kembali seperti keadaan semula. Jadi seperti tadi, tidak berkurang sedikit. Wada'a lahu fihi fa'akala minhu hayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Falamma qutila Utsman dhahaba wa hamala fi
wa hamala minhu fi ma ruwiya anhu khamsina wasqan fi sabilillahi azza wa jalla. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, dia pun memakan darinya. Begitu juga dengan Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, tatkala Utsman meninggal, tatkala Utsman diriwayatkan masih tersisa ada 50 wasak lagi sebagai bekal di peperangan. Wa at'awa fi bina'ihi bi Zainab min qas'atin ahdatha lahu Ummu Sulaim khalqan katsiran. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi makan pada anaknya yaitu Zainab dari roti yang dihadiahkan oleh Ummu Sulaim. Thumma rufi'at wala yudra ta'am fiha aktsara hina wudi'at aw hina rufi'at. Dan makanan itu pun itu bertambah menjadi lebih banyak. Wa rama jaisha yauma Hunain bi qabdatin min turabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkan pasir, melemparkan ya satu segenggam ini ya, segenggam tanah ya, dilemparkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pasukan musuh di perang Hunain. Fahazamahullahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan mereka. Wa qala ba'duhum, dan berkatalah sebagian dari pasukan Hunain ini, lam yabqa minna ahadun illam tala'at aidahu turaban. Tidak ada satu pun pasukan kami kecuali matanya terkena tanah itu. Jadi di perang Hunain Rasulullah SAW itu mengambil segenggam tanah ya. Kemudian Rasulullah SAW lemparkan itu pada pasukan musuh, dan jamaah sekalian tidak ada satu pun dari musuh itu kecuali mereka terkena tanah itu. Jadi tanah itu masuk semuanya ke mata-mata mereka. Jadi keperupunan namanya. Wa fihi anzalallahu azza wa jalla wa ma ramaita id wal wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Dan tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar kecuali Allah lah yang melemparnya, akan tetapi Allah lah yang melempar. Wa kharaja ala mi'ati min Quraisyin wa hum yantaziruna fawawa atrab ala rusihim wa madha wa lam yarawhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, dan di luar itu sudah ada 100 orang Quraisy. Mereka sedang menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam tanah, kemudian diitukan atas kepala mereka, lalu tidak ada satupun di antara mereka yang melihatnya. Wa tabi'ahu Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik pernah mengikutinya. Suraqah bin Malik bin Ju'shum yuridu qatalahu aw asrahu, ia ingin membunuhnya atau menawannya. Falamma qarba minhu da'a alaihi sakhat yada. Nah, ketika dia mendekat kepadanya, ya, maka sakhat yada farsihi fil ard, si kaki depan kuda itu amblas ke bumi. Fanadahu bil amani. Lalu ia pun memohon pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diselamatkan. Wa sa'alahu ayyada'u lahu, dia meminta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan. Fada'alahu,
Maka Rasulullah SAW pun mendoakannya, fanajjahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Walahu sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun katsiratun bahiratun wa dilalatun zahiratun wa akhlaqun tahiratun iqtasarna minha ala hadza takhfifan. Banyak mukjizat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas, kemudian dalil-dalil yang nyata dan akhlaknya yang bersih. Namun kami cukupkan pembahasannya sampai di sini ya, karena takhfifan. Jadi biar lebih ringan. Demikian jamaah sekalian ya, pembahasan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ya sampai sini pembahasan itu. Dilanjutkan nanti ke biografi 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.